主啊，我要学习像你在我心。Kepada hambanya Evangelis Evelyn, kami persilakan. Saudara, mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, sebagai murid-Mu ya Tuhan, kami mau diajar dan kami mau belajar dari kebenaran-Mu. Oleh karena itu, saat ini kami menyiapkan hati kami, supaya hati kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami mau dengan rendah hati diajar oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menerima dengan segenap kerendahan hati kami. Engkau Tuhan, kiranya yang berkata-kata kepada setiap kami. Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan. Agar kami belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan dan semakin hari kami boleh semakin menyerupai Engkau. Semakin hari memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kembali kita boleh belajar firman Tuhan. Saudara, sangat mudah dalam hidup kita untuk percaya kepada Tuhan dan memiliki harapan ketika kita bisa melihat jawaban atas setiap situasi yang kita hadapi. Tetapi sebaliknya, akan sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan ketika kita tidak melihat jawaban dari situasi yang kita hadapi hari ini. Saudara, saya percaya hari ini sebagian besar diri kita itu menghadapi satu situasi yang tampaknya tidak ada kepastian, yang tampaknya putus asa karena kita tidak bisa melihat jawaban untuk masalah yang kita hadapi hari ini. Tetapi saya berharap kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini bisa membuat kita untuk tetap berani berharap kepada Tuhan di tengah ketidakpastian, di tengah keputusasaan yang mungkin kita hadapi saat ini. Saudara, tidak peduli betapa menyedihkannya situasi kita hari ini, tetapi tetap Tuhan memberikan kemampuan kita kepada kita untuk terus berharap kepadanya. Dan Tuhan akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam menghadapi situasi yang kita alami saat ini. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21. Surat Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memulai bagian ini dengan satu kalimat yang cukup kontradiktif, Saudara. Dia katakan di ayat 18a, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, kita melihat di sini Abraham pertama-tama melihat kepada firman Tuhan dan janji yang telah dibuat oleh Tuhan kepadanya. Dengan kata lain bahwa Abraham memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia pertama-tama tidak melihat keadaan dirinya dulu dengan matanya sendiri, tetapi dia melihat keadaannya dengan mata Tuhan atau berkaca kepada firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sudah membuat janji kepadanya dan Abraham memilih untuk memegang janji itu, bukan kepada pikirannya yang kemudian dijadikan fondasi bagi harapannya. Saudara, di sini ada satu pelajaran penting bagi kita. Ketika kita sedang melalui situasi yang sepertinya tidak ada kepastian, tidak ada harapan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada firman Tuhan.
dan merenungkan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam firman-Nya, dan yang itu akan berlaku di dalam situasi hidup kita. Nah saudara, misalkan ya, saat ini saya mengalami masalah kesehatan. Nah saudara, apa janji Tuhan yang diberikan di dalam firman Tuhan? Saudara, saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan tidak ada janji yang mengatakan bahwa Allah akan menyembuhkan umatnya atau anaknya dari setiap penyakit fisik yang dialami. Tidak ada saudara. Tetapi ada janji Tuhan yang bisa berlaku di dalam segala situasi hidup kita, termasuk situasi hari ini. Misal kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8, 28 sampai 29. Saudara, di situ dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan seterusnya saudara, sehingga kita semakin menyerupai Dia. Saudara, saya percaya misalnya di dalam kesehatan saya yang memburuk ataupun di dalam situasi yang kita hadapi hari ini, Tuhan tetap turut bekerja dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun hari ini kita belum bisa melihatnya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui ada janji-janji Tuhan yang itu menjadi satu pegangan bagi kita untuk kita lalui situasi kita pada hari ini. Nah, saudara, ketika kita memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita, itu akan memampukan kita untuk berharap kepadanya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Saudara, kita lihat di dalam bagian yang kita baca tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, kata berharap, harapan atau pengharapan dalam bahasa Yunani ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang seperti yang lebih seperti kepada harapan dengan penuh keyakinan atau berharap apa yang pasti. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus dan penulis perjanjian baru yang lain menuliskan istilah harap atau berharap atau pengharapan ini, saudara, mereka akan mengacu kepada pola pikir mereka sebagai orang Ibrani, saudara, yang memandang bahwa harapan itu sebagai segala sesuatu yang terkait kepada janji-janji Allah. Saudara, seorang penulis yang bernama Eugene Peterson, dia mengkalimatkan ulang ayat 18 ini seperti begini. Lagi pula Abraham percaya, memutuskan untuk hidup tidak berdasarkan apa yang dia lihat yang tidak bisa dia lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan yang akan dia lakukan. Nah, saudara, di sini kita melihat Abraham memiliki harapan di dalam Tuhan. Bahkan ketika dia tidak melihat ada cara yang bisa dilakukan untuk memungkinkan janji Tuhan itu terpenuhi. Nah, saudara, dia di sini memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, yaitu mempercayai bahwa janji Allah itu lebih daripada kesulitan yang dia hadapi. Saudara, ini merupakan satu pengharapan yang alkitabiah, yaitu ketika kita mempercayai janji Allah lebih besar daripada kesulitan yang saudara dan saya hadapi saat ini. Saudara, Abraham tidak membiarkan keadaannya itu mempengaruhi imannya. Saudara, jangan salah mengerti, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengabaikan keadaan yang ada, saudara. Kita tidak bisa mengabaikan fakta yang sedang terjadi hari ini. Tetapi saya katakan bahwa ketika kita percaya untuk menerima pemenuhan janji dari Tuhan itu, maka kita tidak bisa hanya fokus kepada keadaan atau kondisi diri kita. Kalau kita mulai berpikir, berfokus kepada kondisi diri kita, mendengarkan apa kata orang, saudara, itu akan membuat kita menjadi lemah dalam iman kita. Kita akan menjadi putus asa. Ayat 19 itu memberitahu kepada kita, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara, Abraham tidak memperhitungkan kondisinya yang sudah sangat lemah, yang memberitahukan kepada dia bahwa sungguh mustahil bagi dia dan Sarah untuk memiliki seorang anak. Kita perhatikan iman Abraham tidak lemah. Saudara, kata lemah di sini bisa berarti tidak berdaya, sakit tanpa ada kekuatan. Hari ini, saudara, banyak orang yang memiliki iman yang sakit. Iman Abraham itu tidak sakit. Dia imannya sehat. Imannya itu begitu kuat sehingga ia tidak berfokus pada fakta bahwa dia dan Sarah sama-sama
sudah melewati batas usia untuk menjadi seorang orang tua. Tuhan berjanji kepada dia bahwa mereka akan menjadi seorang bapa bagi banyak bangsa. Mereka akan menjadi orang tua bagi seorang putra. Nah saudara, Abraham tidak membiarkan halangan yang ada di depannya itu untuk menghentikan dia dalam mempercayai Tuhan. Bahkan ketika keadaan seolah tidak ada harapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham pertama-tama melihat kepada firman Tuhan itu sendiri. Dia tetap berharap meskipun seolah tidak ada harapan. Kemudian di ayat 20 memberitahukan kepada kita saudara, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Saudara, kita tidak ragu bahwa ada saat-saat di dalam hidup Abraham ketika kepercayaannya itu membuat dia menjadi goyah. Tetapi apa yang menjadi maksud Paulus di sini adalah melihat seluruh pola kehidupan Abraham. Dan tentunya saudara, kita melihat hasil akhirnya bahwa Abraham menunjukkan iman yang konsisten di dalam janji-janji Allah itu. Saudara, ketika kita membaca kembali cerita tentang Sarah Abraham ini di Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kita melihat di situ bahwa Sarah pernah mentertawakan janji Allah bahwa ia akan memiliki anak di usianya yang sudah lanjut itu. Kalau kita pikir secara akal sehat memang nampaknya tidak mungkin saudara. Seorang laki-laki sudah umur 100 tahun, seorang wanita umur 90 tahun untuk memiliki anak. Bahkan Abraham sendiri mempertanyakan hal itu pada awalnya. Tetapi ketika Tuhan mengatakannya, dia tidak mempertanyakan lagi. Saudara, dia tidak bimbang dengan janji Tuhan. Ketika Abraham mempertimbangkan tubuhnya yang sudah mati, dalam arti kata saudara, tidak bisa punya anak, ya sudah lemah dalam usia yang lanjut, dan rahim Sarah yang sudah tertutup, yang sudah mati itu, dia tetap ingat bahwa dia memiliki Tuhan seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17. Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, meskipun Abraham tidak bisa menghidupkan lagi kondisi tubuhnya yang sudah mati, yang sudah lanjut usia itu tadi saudara, Tuhan bisa. Dan meskipun Sarah tidak bisa lagi memberi kehidupan yang baru dari kemandulan tubuhnya, Tuhan bisa. Saudara, ada seorang penulis, bahkan dia dikenal juga sebagai seorang hamba Tuhan. Dia merilis satu buku yang berjudul The Power of I Am. Saudara, dia menuliskan di dalam buku itu bahwa pada dasarnya kita dapat mengendalikan hidup kita dengan membuat pernyataan aku yang positif. Misalnya saudara, jika saya mengatakan saya ini sudah tua, maka keriput itu akan datang ke saya. Lalu kalau saya mengatakan saya masih muda dan sehat, maka dia katakan itu adalah obat anti penuaan yang paling efektif, yang paling jitu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu pengharapan yang palsu. Abraham bukanlah seorang optimis yang hanya mengandalkan pemikiran positif seperti itu, saudara. Dia tidak berpikir bahwa jika dia dan Sarah berkata, saya hamil, lalu mereka punya anak. Tidak, saudara. Mereka imannya itu begitu solid dan berpusat kepada Tuhan daripada berpusat kepada manusia. Abraham tidak percaya kepada dirinya sendiri atau tidak percaya, hanya mempercayakan kepada dirinya dan kepada kekuatan kata-katanya. Abraham percaya kepada kuasa Allah yang bisa melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat iman Abraham ketika dia menjalankan imannya itu bukan hanya berdasarkan kepercayaan pada janji Tuhan, tetapi dia juga yakin sepenuhnya kepada karakter Allah yang 100% setia untuk memenuhi janji-janji itu. Nah, saudara, Abraham berani berharap, memiliki pengharapan. Dia tidak bimbang karena dia memandang kepada kuasa Allah, bukan kepada kekuatan dirinya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 memberitahukan kepada kita, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, saudara, iblis selalu berusaha membuat kita fokus pada keadaan diri kita. Ketika kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka iblis akan mulai mempertanyakan dan menabur benih keraguan di dalam hati kita. Dia akan bertanya, apakah benar kamu sudah mempertimbangkan hal itu? Apakah benar kamu sudah memikirkannya dengan baik-baik? Iblis mungkin bertanya, mengapa Tuhan belum menjawab kamu? Kalau Tuhan mau menjawab kamu, pasti Dia sudah lakukan. Nah, saudara, sebenarnya strategi atau taktik iblis ini sudah lama ada, seperti halnya waktu ada di Taman Eden. Saudara, waktu itu iblis datang kepada Hawa dan berkata, benar nggak apa yang dikatakan Tuhan? Apakah benar-benar Tuhan mengatakan seperti demikian? Nah, saudara, ketika iblis dapat membuat kita mempertimbangkan segala sesuatu di sekitar kita, maka dia sedang membuat kita goyah, menjadi bimbang dan kehilangan janji-janji Allah. Saudara, jadi kita jangan fokus hanya kepada kondisi atau keadaan kita pada hari ini. Itu tidak berarti bahwa fakta atau kenyataan kondisi itu tidak ada, saudara. Kita akui itu ada, tetapi kita tidak boleh tenggelam di dalamnya. Sama seperti Abraham mengakui fakta bahwa usianya sudah hampir 100 tahun. Dia tahu kondisi tubuhnya itu sudah sangat lemah. Tetapi dia menolak untuk fokus kepada hal-hal itu dan memilih untuk mempertimbangkan apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupannya. Sudah hari ini banyak orang Kristen yang ragu, yang bimbang akan janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam firman-Nya. Jadi janji-janji Tuhan itu seolah-olah hanya sekedar ucapan saja, saudara. Kalau Tuhan sudah mengatakannya, maka itu sesuatu yang pasti. Dan kita harus percaya, saudara. Apa yang saudara harapkan hari ini di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah situasi yang seolah tidak ada harapan hari ini? Apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Apakah iman kita itu masih mempercayai Dia di tengah-tengah badai yang kita hadapi? Jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang pada janji Allah. Karena ada kuasa Allah yang lebih besar dari segala yang kita lihat pada hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham kuat dalam iman. Jadi dia tidak berfokus pada keadaan atau meragukan janji Tuhan melalui ketidakpercayaannya. Dia tidak ragu tentang apa yang dia yakini. Saudara, mengapa bisa? Karena dia sepenuhnya yakin. Pada ayat 21 mengatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Saudara, bagian kita adalah berharap, terus memandang kepada firman-Nya, tidak bimbang, dan sepenuhnya yakin. Itu merupakan tanggung jawab kita, saudara. Lalu tanggung jawab dan bagian Tuhan apa? Tuhan akan melakukannya. Saudara, kita tidak harus mencoba mencari tahu bagaimana Tuhan melakukannya. Tetapi jika Tuhan sudah mengatakannya, Dia pasti akan melakukannya. Saudara, ingat apa yang dialami oleh Rasul Paulus beserta dengan orang-orang yang ada di kapal menuju Roma di dalam Kisah Rasul pasal 27. Saudara, di situ dikatakan bahwa ada angin badai yang mengombang-ambingkan kapal itu dengan sangat keras. Sehingga orang-orang yang di dalam itu merasa putus asa. Mereka tidak punya harapan untuk bisa diselamatkan. Tetapi setelah berhari-hari di dalam kapal itu dengan suasana yang begitu kacau, saudara. Dengan penuh ketakutan, dengan badai yang tidak teratasi. Di situ Paulus menyemangati mereka dengan pesan yang diberikan malaikat Tuhan kepadanya. Maka Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul 27 ayat 25 dia katakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Karena aku memiliki iman, saudara, saya katakan.
bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Saudara, kita melihat Paulus memiliki iman di sini. Paulus sepenuhnya yakin bahwa Allah akan melakukan apa yang dia katakan. Secara logika tidak mungkin sebuah kapal yang sudah dihantam begitu dahsyatnya oleh badai yang begitu besar tidak mengakibatkan kematian. Tetapi itu yang terjadi, saudara, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi korban. Semua selamat di dalam kapal itu, saudara. Yang mau saya katakan adalah bahwa jika Tuhan berkata dia melakukan sesuatu untuk saudara dan saya, maka dia akan melakukannya. Oleh karena itu mari kita tetap tenang dan tidak bimbang, tidak goyah iman kita di hadapan Tuhan. Saudara mungkin merasa seolah-olah sedang berada di tengah badai hebat hari ini. Dan mungkin ada yang merasa sudah mulai tenggelam. Tetapi saudara, jika tetap percaya bahwa Tuhan mampu melepaskan, Tuhan mampu menyelamatkan, maka saudara akan dilepaskan. Saudara, kita tidak bimbang bukan karena kekuatan kita mampu melepaskan diri. Kita tidak bimbang karena kita memandang kepada kuasa Allah yang mampu melakukan itu. Ada beberapa orang berpikir, ya jika Tuhan benar-benar ada di dalam situasi ini, maka tidak akan ada masalah atau ujian. Saudara, Alkitab tidak pernah menjanjikan di dalam firman Tuhan itu bahwa kita tidak akan pernah mengalami ujian, tidak akan pernah mengalami masalah, saudara. Paulus yang menulis tentang Abraham di kitab Roma ini sekalipun, dia berkali-kali dipukuli, dia berkali-kali menghadapi tantangan dalam hidupnya, berkali-kali mengalami kematian. Tetapi dia berkata, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bisa melalui semuanya itu. Dan dia merasakan ada kemenangan di dalam Kristus yang memampukan dia. Nah saudara, seringkali orang berkata, saya tidak mengerti mengapa saya harus melalui ini. Kalau saudara bertanya kepada saya akan menjawab, saya juga tidak tahu. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yakinlah, percayalah sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Saudara, saya ingin mengingatkan betapa yakinnya Abraham, betapa kuatnya imannya, percayanya dia kepada Allah. Bahkan ketika Ishak sudah lahir, saudara, Tuhan mengatakan kepadanya untuk mempersembahkan Ishak. Apa yang dia lakukan? Abraham taat. Abraham turut. Dia tidak bimbang kehilangan janji Tuhan. Maka dia membawa anaknya Ishak itu ke atas gunung dan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara, dengan imannya itu Abraham memuliakan Allah. Di ayat 20 bagian akhir mengatakan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, kata diperkuat imannya itu berarti dimasukkan kekuatan. Ini satu kata kerja pasif, saudara. Berarti bahwa bukan Abraham yang melakukan satu tindakan yang memperkuat dirinya, tetapi ada pihak lain. Dalam hal ini adalah Allah yang melakukan tindakan kepadanya. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini adalah satu bagian yang sangat menguatkan bagi pribadi saya. Dan saya pikir itu juga menguatkan bagi kita. Bahwa setiap kali ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada harapan, tidak ada kepastian bagi kita, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk memperkuat iman kita. Saudara, Allah bekerja memperkuat iman kita di dalam situasi yang kita hadapi hari ini. Itu konsisten dengan apa yang terus-menerus ditekankan di dalam kitab Roma ini, saudara. Bahwa iman kita itu adalah pemberian dari Allah.
dan bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri. Dan begitu kita menyadari hal ini, saudara, satu-satunya respon yang harus kita berikan kepada Allah, yaitu kita memuliakan Dia yang sudah memberikan iman itu kepada kita dan terus memperkuat iman itu di dalam diri kita. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa memuliakan Allah bukan hanya masalah perkataan kita, saudara. Meskipun kita tentu saja dapat dan harus memuliakan Allah melalui pujian-pujian yang seperti kita lakukan hari ini. Kemudian melalui kata-kata kita. Tetapi memberi kemuliaan kepada Allah, memuliakan Allah itu lebih merupakan masalah bagaimana kita hidup daripada apa yang kita katakan. Saudara, kita perhatikan Abraham secara konsisten memuliakan Allah dengan menjalani hidupnya dengan cara yang menunjukkan kepercayaannya yang penuh pada janji-janji Allah dan karakter Allah itu sendiri. Saudara, kita tidak bisa menunggu sampai kalau kita sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan baru kita memuliakan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam segala situasi. Saudara, hari mungkin kita menghadapi rintangan atau situasi yang membuat kita tidak bisa berkata-kata, yang membuat kita tidak berdaya, saudara. Kita perlu mengenali fakta-fakta kenyataan yang ada, bahwa memang situasi hari ini begini. Tetapi kita tidak boleh berfokus kepadanya. Kita harus berfokus pada apa yang Tuhan katakan. Saat Abraham memuliakan Allah, itu membuat imannya semakin diperkuat, saudara. Tetapi sulit bagi kita untuk bisa memfokuskan diri pada apa yang Tuhan katakan kalau kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, terlalu banyak orang yang ingin menerima dari Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki firman Tuhan. Mungkin mereka pernah mendengar orang bersaksi bahwa mereka dilepaskan, mereka ditolong oleh Tuhan. Saudara, itu tidak cukup kalau kita hanya mendengar orang berkata. Firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Jika kita mau berfokus, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang firman Tuhan katakan, kita harus mengetahui dan memiliki firman-Nya. Ketika kita memiliki firman Tuhan dan bisa mengetahui janji-janji Tuhan yang ada di dalamnya itu, saudara, kita bisa bersyukur. Dan ucapan syukur kita merupakan satu bentuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saudara, saat kita menghadapi situasi sekarang, banyak orang bersungut-sungut, banyak orang mengeluh, banyak orang bertanya-tanya, mengapa orang pusing dengan masa depannya. Mereka tidak bisa lagi mengucap syukur. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan mau ketika kita dalam situasi apapun kita tetap dapat memuliakan Dia. Salah satunya, saudara, kita belajar bersyukur. Bersyukur untuk setiap hal yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Kita boleh memuliakan Allah dengan tidak bersungut-sungut di hadapan Allah. Dan saya percaya itu hal yang memuliakan Allah di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita memahami bahwa pengharapan di dalam Tuhan, yaitu mempercayai bahwa janji Allah lebih besar dari kesulitan yang saudara dan saya hadapi hari ini. Dan ketika kita melihat bagaimana Abraham menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam dirinya, dan jika itu kita terapkan di dalam hidup kita juga, saudara, Allah akan mau mengubah keputusasaan kita, mengubah ketidakpastian hidup kita, mengubah ketidak ada harapan di dalam hidup kita, menjadikan kita berani tetap berharap di dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Saudara, situasi seperti apa yang saudara hadapi hari ini? Ada situasi yang sama berlaku untuk semua orang hari ini, tetapi ada situasi-situasi tertentu yang secara personal kita alami. Di dalam situasi yang demikian, masihkah
iman kita berharap dan mempercayainya. Saudara, ingat akan firman-Nya. Jangan bimbang dan ragu akan janji Tuhan. Tetapi sebaliknya mari dengan yakin sepenuhnya bahwa apa yang dijanjikan Allah, Dia mampu memenuhinya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita yang penuh dengan gelombang kehidupan, mari kita terus memuliakan Tuhan dengan hidup, dimulai dengan hidup yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam semua pencobaan hidup, segala tantangan hidup, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, sesungguhnya kita terus diperkuat iman kita. Tetap berharap meski kelihatan tidak ada kepastian di dalam hidup ini akan masa depan kita. Tetap berharap meskipun seolah tidak ada harapan di dalam hidup ini. Saudara, Allah yang sudah memenuhi janjinya, sudah melakukannya di dalam kehidupan Abraham, Dia juga akan melakukan itu di dalam hidup kita. Karena saudara dan saya dan Abraham sama-sama percaya kepada Allah yang sama. Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita bersyukur. Allah kita Allah yang setia. Oleh karena itu, berharaplah kepadanya senantiasa. Dan tetaplah berpegang teguh di dalam iman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan sekali lagi menguatkan iman setiap kami. Mungkin kami merasa berada di dalam situasi yang sulit, tidak tahu pasti akan masa depan kami. Seolah tidak ada harapan dan membuat kami putus asa. Puji Tuhan, kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kami memiliki firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh terus berharap. Kami tidak menjadi bimbang ragu karena ketidakpercayaan, tetapi kami boleh yakin sepenuh-penuhnya terhadap janji Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan itu membuat kami, iman kami semakin kuat. Bahkan kami boleh belajar untuk terus memuliakan Tuhan meskipun kami belum melihat jawaban doa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.